Hari ini kita bersyukur bersama YPK di Tanah Papua. 63 tahun sejak 8 Maret 1962 berdirilah YPK di Tanah Papua sebagai buah dari pengabaran Injil yang dimulai dari Otto dan Geisler. Hari ini dalam usia 63 tahun kita ada bersama sebagai gereja, dan perayaan ini bukan hanya khusus untuk yang sekolah di YPK atau yang alumni YPK. Sebab panggilan kita sebagai warga gereja adalah panggilan untuk bidang pendidikan. Pekabaran Injil selalu berjalan seiring dengan pendidikan. Karena itu gereja tidak dapat memisahkan diri dari tanggung jawab untuk mendidik, untuk mengajar dalam iman. Ada banyak pendidikan di dalam gereja, sejak sekolah minggu, di jemaat ini ada PAUD, kemudian ada katekisasi, dan semua bentuk pendidikan lewat ibadah-ibadah yang berlangsung. Tapi juga kita bersyukur bahwa GKI di Tanah Papua juga memiliki satu yayasan pendidikan Kristen, YPK di Tanah Papua, yang sudah menghasilkan banyak orang hebat sejak berdirinya pada tahun 1962 ini. Ada di sini yang alumni YPK, bisa angkat tangan kan? Yang alumni YPK? Iya, puji Tuhan, luar biasa, terima kasih. Itu orang-orang hebat yang sudah dicetak dari pendidikan YPK. Dan YPK itu anak kandung GKI di Tanah Papua. Jadi siapa yang ada dalam GKI di Tanah Papua yang sekolahnya alumni dari negeri, tetapi harus mengakui bahwa YPK bagian yang tidak terpisahkan dari GKI di Tanah Papua. Karena itu perayaan seperti ini bukan hanya dirayakan di sekolah, tapi juga secara berjemaah. Mungkin karena beberapa tahun terakhir ini tidak dirayakan bersama di dalam jemaah, jadi orang belum terlalu familiar. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu saudara-saudara, ada klasis-klasis yang ada di kampung-kampung di pedalaman sana, hari YPK-nya menjadi sebuah hari sukacita yang luar biasa. Sama halnya dengan hari Injil masuk di Tanah Papua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam rasa syukur kita ini, kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 27 dalam tema khotbah, nasihat untuk mencari hikmah. Mencari hikmah. Bicara soal mencari. Apa yang dicari orang di dunia ini? Uang, kekayaan, kekuasaan, gelar akademik, dan lain sebagainya. Tapi Amsal memberi nasihat seperti seorang ayah memberikan nasihat untuk anaknya. Beberapa saya catat di sini. Perolehlah hikmah, berpeganglah pada didikan, jangan mengikuti jalan orang fasik, jagalah hati. Barang-barang ini juga yang diajar di YPK. Masuk sekolah sudah terdengar nyanyian, suara gembira, sabun emas, pagi hari, ada doa-doa, ada pendidikan yang sifatnya khusus di YPK. Dan itu ciri yang berkarakter Kristiani dan unggul. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal menekankan betapa pentingnya mendengarkan, memperhatikan, berpegang pada hikmah. Hikmat harus dipegang teguh, harus dijaga, harus dipelihara, dan harus diteruskan dari generasi ke generasi. Karena itu pengamsal waktu ayah saya, waktu saya masih anak tunggal, saya diajarkan oleh ayah saya. Di Israel memang seperti itu, seperti petunjuk hidup baru yang tadi dibaca dari Ulangan pasal 6. Pengajaran iman Kristen itu diajarkan bukan saja melalui pendidikan katekisasi, tapi dimulai dari keluarga, orang tua kepada anak-anak saat sedang duduk, saat bangun, saat berjalan.
apapun yang dilakukan, pengajaran iman Kristen itu selalu disampaikan. Sekarang ini kelihatannya sulit. Orang tua sibuk dengan kerjanya, anak-anak juga sibuk dengan aktivitasnya. Akhirnya pendidikan di dalam keluarga itu terabaikan. Tapi hari ini kita belajar bersama saudara guru YPK dalam pengabdian di bidang pendidikan. Kita belajar bahwa sebagaimana pengansam kita mau berpegang teguh di menjaga, memelihara dan meneruskan hikmat Tuhan dari satu generasi ke generasi yang lain. Karena itu bersama YPK kita mesti meminta Tuhan menuntun kita dengan hikmat-Nya dalam perjalanan hidup. Amsal mengatakan semuanya berpusat dari hati. Hati itu sumber kehidupan. Hati berperan sangat penting. Hati menjadi tempat menyimpan segala sesuatu yang dilakukan. Apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan itu berasal dari hati. Kalau hati sedih, air mata keluar menangis. Itu semua ekspresi dari hati. Jadi hati mesti dijaga. Hati mesti dituntun oleh hikmat. Hati itu ibarat sumber mata air. Kalau sumber mata air kotor, air yang mengalir juga pasti kotor. Sebaliknya kalau sumbernya bersih, maka bersihlah air. Jadi betapa pentingnya hati dituntun oleh hikmat Tuhan supaya tidak tercemar, supaya berjalan pada jalan orang benar yang terang, bukan jalan orang fasik yang gelap. Amsal katakan bahwa jika kita lalai menjaga hati, itulah yang membuat kita menyimpang pada jalan kebinasaan, jalan kefasikan. Nah, Ibu Bapak Saudara, hari ini tema perayaan 63 tahun YPK di Tanah Papua ini, kasih Kristus menggerakkan kesehatian, persatuan, kerjasama dan sinergitas dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkarakter Kristus. Lalu subtemanya, pendidikan Kristen di Tanah Papua melahirkan budaya baru berbasis nilai-nilai kesehatian, ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan iman. Lalu kita juga tadi mendengar sejarah yang dibacakan, bagaimana Injil ditaburkan di Tanah Papua, perjalanannya sampai YPK berdiri. Semua itu bisa berlangsung dalam tuntunan hikmat Allah. Apa yang menjadi kerinduan kita dalam perayaan 63 tahun YPK, kesehatian, persatuan, kerjasama, sinergitas, ketekunan, ketaatan, semua mesti dimulai dari hati yang dipimpin oleh hikmat Tuhan. Sebagai manusia, kita akui tidak mudah untuk mengontrol hati saat sedang marah, saat sedang sedih, saat terluka, dan lain sebagainya. Kita punya keterbatasan memang sebagai manusia. Rasa malas itu juga membuat sudah biar sudah. Atau rasa tidak peduli, itu semua dari hati. Karena kita punya keterbatasan sebagai manusia, maka mari kita memimpin. Kita meminta Tuhan memimpin kita, Tuhan menganugerahkan hikmat-Nya. Kita berpegang pada Tuhan yang memberi hikmat bagi kita untuk menjalani hidup. Tuhan sanggup memulihkan hati kita, menyembuhkan yang terluka, membersihkan yang kotor, mengembalikan yang tersesat. Dan kalau kita bersedia dikoreksi, dibentuk oleh Tuhan, dibarui oleh Tuhan, diisi terus oleh firman-Nya, maka kita akan memiliki hati yang selalu terjaga, hati yang bersyukur, hati yang merindukan Tuhan, hati yang selalu memikirkan dan melakukan hal-hal kebaikan, hati yang selalu giat untuk bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan, hati yang selalu memiliki kemurahan untuk berkorban, untuk menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan juga semua yang memberi diri lewat tanggung jawab pendidikan, hati yang terus setia kepada Tuhan dalam tanggung jawab bersama YPK Tuhan menolong YPK untuk terus eksis dan berkarya.
di tengah-tengah segala umurnya, seperti bagian syair dari Mas YPK. Bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat, satukan irama langkah, jujur dalam pengabdian, dan tinggikan seluruh kasih Kristus, supaya YPK tetap jaya selalu. Supaya para alumni yang sudah dihasilkan lewat pendidikan YPK terus jadi berkah, supaya gereja bersama dengan YPK dalam tanggung jawab pendidikan, supaya Tuhan memelihara semua kita pribadi dan keluarga, dipimpin oleh hikmat dan menjaga hati senantiasa. Dirgahayu YPK, syukur untuk Tuhan kita sekalian. Amin.